Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Ramadhani dari kelas Manajemen Pagi 2021A. Di sini saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Contohnya adalah kasus pembunuhan Munir. Munir Saitolib adalah seorang aktivis hukum dan hak asasi manusia asal Indonesia. Ia giat mengkritik kekerasan yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Namanya dikenal setelah mendampingi proses hukum Marsina, buruh perempuan di Surabaya yang dibunuh karena menuntut hak pada tahun 1993. Karir aktivitisme Munir kian melejit kala ia menjadi salah satu tokoh yang mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Menukil catatan Kontras, organisasi nirlaba ini dibentuk sebagai respon atas tindakan kekerasan dan penghilangan paksa yang terjadi pada masa Orde Baru. Kontras aktif dalam advokasi kasus-kasus kekerasan dan penghilangan paksa pada waktu itu. Ironisnya, pada 7 September 2004, Munir mengembuskan nafas terakhirnya setelah diracuni ketika ia naik pesawat menuju Amsterdam, Belanda, untuk melakukan studi lanjutannya di sana. Kasus tersebut menjadi yang terhangat ketika itu, hingga Presiden SBY membentuk tim pencari fakta atau TPF untuk menyelidiki kasus tersebut. Tak lama setelah pembunuhan terjadi, penyelidikan yang dilakukan TPF tersebut rampung setahun berselang pada tahun 2005. Namun anehnya, dokumen hasil penyelidikan TPF dinyatakan hilang oleh pemerintah. Persidangan kasus pembunuhan Munir yang digelar pada akhirnya menyatukan putusan bersalah pada Polikarpus Budihari Priyanto. Polikarpus dinyatakan bersalah karena terbukti menjadi orang yang meracuni Munir di pesawat. Dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara, Polikarpus dibebaskan pada 2008 meskipun baru menjalani hukumannya selama 8 tahun. Ia pun meninggal pada Oktober 2020 lalu. Meskipun Polikarpus ditangkap, namun aktor intelektual di balik pembunuhan tersebut belum diketahui hingga kini. Nama Muji Purwopranjono, Deputi 5 BIN atau penggalangan pada pembunuhan Munir terjadi, sempat terseret dalam kasus ini. Namun pengadilan memutuskan ia bebas dari segala dakwaan pada tahun 2008 silam. Menurut Undang-Undang KUHP, kasus ini akan kadaluarsa pada tahun 2002. Upaya penyelesaiannya kasus pembunuhan Munir terus dilakukan. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM pada 2020 lalu menyerahkan legal opinion untuk membuat kasus pembunuhan Munir dinyatakan kasus pembunuhan hak asasi manusia berat supaya dapat diselesaikan tanpa tenggat. Kritik dan saran saya adalah penting adanya pertanggungjawaban dari negara untuk memberikan jaminan perlindungan atau setidaknya membuat aturan terkait dengan pembelaan hak asasi manusia. Karena kalau kita lihat banyak sekali kasus dari pembelaan hak asasi manusia justru tidak selesai dengan baik sebagaimana peristiwa pembunuhan Munir. Sekian contoh pelanggaran hak asasi manusia dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.